Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Motopo dari Ciamis, Jawa Barat. Semoga kalian semua dikasih kesehatan, dikembangkan rezekinya, serta lancar segala aktivitasnya. Oke, baik, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Buniseri ke kota Ciamis. Ngobrolin tentang kota Ciamis, ada sedikit cerita tentang sejarah Kabupaten Ciamis. Ya, kita sambil berjalan biar waktu nggak kerasa, sambil kita bercerita tentang Kabupaten Ciamis. Oke, untuk Kabupaten Ciamis ini memang memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Wilayah ini memiliki hubungan dengan Kerajaan Galuh, salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri pada abad ke-7, kalau nggak salah abad ke-7, abad ke-16 Masehi. Pada masa itu Ciamis dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan dan perdagangan di Jawa Barat. Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, Kabupaten Ciamis ini menjadi bagian dari Republik Indonesia. Sejak itu, Ciamis terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, dan pariwisata. Jadi julukan Ciamis, kota Ciamis sampai sekarang ini yang melekat pada Ciamis adalah kota manis. Kota ini merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sebutan ini berasal dari nama Ciamis yang dalam bahasa Sundanya air manis. Julukan kota manis juga menggambarkan keindahan dan daya tarik kota ini serta penduduknya yang ramah dan sangat toleran. Contohnya saya asli orang Ciamis. Orangnya manis gitu. Oke, kembali lagi ke cerita tentang sejarah dan asal-usul Kabupaten Ciamis. Untuk pusat kerajaan Galuh berada di sekitar Kawali yang sekarang merupakan bagian dari Kabupaten Ciamis. Berdasarkan naskah kelompok pertama, pusat kerajaan Galuh berada di sekitar Kawali. Berdirinya kerajaan Galuh dikaitkan dengan tokoh-tokoh Ratu Galuh yang merupakan ratu pertama dari kerajaan tersebut. Selama masa pemerintahan kerajaan Galuh terjadi konflik dengan kerajaan Majapahit. Salah satu peristiwa penting adalah peperangan antara kerajaan Galuh dan kerajaan Majapahit. Peperangan ini berawal ketika putri dari Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa yang merupakan penguasa kerajaan Galuh
ingin diperistri oleh Prabu Hayam Wuruk, penguasa kerajaan Majapahit. Pada saat itu Raja Sunda menolak permintaan Prabu Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit untuk menikahi putrinya. Hal itu dilakukan karena merasa tidak puas dengan sikap arogan dan dominasi yang ditunjukkan oleh kerajaan Majapahit memilih perang. Dalam pertempuran tersebut, Raja Sunda gugur dan putranya yang masih kecil, Prabu Niskalawasti Kencana, menjadi pewaris tahta. Kemudian kerajaan dipegang oleh Yang Bunisora Saridapati hingga pada akhirnya diserahkan kepada Niskalawasti Kencana ketika sudah dewasa. Kerajaan Galuh jatuh ke tangan Senopati dari Mataram setelah invasi yang diperkuat oleh Sultan Agung. Pada masa itu, Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung sedang melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah sekitarnya untuk memperluas kekuasaannya. Ketika Mataram merencanakan serangan terhadap VOC di Batavia, terjadi perbedaan pendapat di antara masa Mataram di Priangan. Kala itu Galuh dipimpin oleh Adipati Panaikan. Rangga Gempol dari Sumedang menghendaki memperkuat pertahanan terlebih dahulu, sedangkan Dipati Ukur dari Tata Ukur menginginkan segera dilakukan serangan. Selain itu, pertentangan juga terjadi di antara Adipati Panaikan dari Galuh dengan adik iparnya yang bernama Adipati Kertabumi. Dalam perselisihan antara Adipati Panaikan dan adik iparnya, Adipati Panaikan terbunuh. Setelah kematiannya, putranya yang bernama Mas Dipati Imbanagara menggantikannya sebagai pemimpin kerajaan Galuh. Pusat pemerintahan pun dipindahkan ke Cineam. Pada masa Dipati Imbanagara terjadi perpindahan ibu kota Kabupaten Galuh dari Cineam ke Calincing. Namun tidak lama setelah itu ibu kota kembali. Pada masa Dipati Imbanagara terjadi perpindahan ibu kota Kabupaten Galuh dari Cineam ke Calincing. Namun tidak lama setelah itu ibu kota kembali dipindahkan ke Panyingkiran. Selanjutnya Bupati Sutadinata diangkat oleh VOC sebagai Bupati Galuh, menggantikan Angganaya. Sutadinata digantikan oleh Kusumandinata yang memegang jabatan Bupati Galuh. Pada tahun 1914, Kabupaten Galuh dipimpin oleh Tumenggung Sastrawinata yang bukan merupakan keturunan Bupati Galuh sebelumnya. Namun pada tahun 1915, Kabupaten Galuh dimasukkan ke dalam Kepresidenan Priangan. Pada tahun 1904, Kabupaten Galuh dipimpin oleh Tumenggung Sastrawinata. Tumenggung Sastrawinata atas persetujuan Belanda secara resmi mengubah nama Kabupaten Galuh menjadi Kabupaten. Pada tahun 1914, Kabupaten Galuh dipimpin oleh Tumenggung Sastrawinata yang bukan merupakan keturunan Bupati Galuh sebelumnya.
Namun pada tahun 1915 Kabupaten Galuh dimasukkan ke dalam Kepresidenan Priangan. Temenggung Sastrawinata atas persetujuan Belanda secara resmi mengubah nama Kabupaten Galuh menjadi Kabupaten Ciamis. Pada tanggal 1 Januari 1916 Belanda meresmikan perubahan tersebut dan Kabupaten Galuh resmi berganti nama menjadi Kabupaten Ciamis. Oke, itulah cerita singkat sejarah Kabupaten Ciamis dari masa ke masa sampai hari ini. Oke, untuk cerita singkat sejarah Ciamis cukup sampai di sini. Kita lanjutkan perjalanan menuju kota Ciamis. Baik, sebentar lagi kayaknya sudah mau sampai ke kota Ciamis. Tidak terasa dari awal sampai ke kota Ciamis kita ngobrol, sekarang sudah sampai di kota Ciamis. Demikian video kali ini, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf pada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.